Selamat datang di Nyai Kahiyang, tempat di mana cerita-cerita menyeramkan, penuh misteri. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Nyai doakan semoga kebaikan dan kesuksesan selalu menyertai. Di sebuah desa terpencil di pinggiran kota, hidup sebuah keluarga kecil yang selalu menjadi bahan cemoohan. Kepala keluarga, Pak Harjo, berjualan soto di tepi jalan. Warung sotonya sederhana, hanya beratapkan seng dengan bangku-bangku kayu yang sudah reyot. Istrinya, Bu Sri, membantu semampunya. Sementara dua anak mereka, Ratih dan Bimo, sering menahan lapar karena warung soto itu jarang sekali mendapatkan pembeli. Setiap hari, Pak Harjo berdiri di depan warung, memandangi jalan dengan tatapan penuh harap. Tetapi tidak peduli seberapa lama ia menunggu, jarang ada orang yang mampir. Kadang 1 atau 2 orang membeli soto, tetapi itu pun hanya jika mereka tidak punya pilihan lain. Tak heran, penampilan warungnya yang lusuh dan tidak menarik, ditambah dengan aroma kuah yang hambar, membuat orang lebih memilih makan di tempat lain. Dasar miskin, soto bau yang tidak enak pun berani dijual. Teriak seorang pelanggan yang menolak membayar setelah hanya mencicipi sedikit kuah soto. Pak Harjo hanya bisa menunduk, menahan rasa malu dan sakit hati. Warga desa sudah terbiasa mengejeknya. Istrinya pun sering dihina di pasar saat mencoba membeli barang-barang yang lebih murah dengan uang pas-pasan. Anak-anak mereka juga tak lepas dari cemoohan di sekolah. "Anak tukang soto miskin," adalah kalimat yang sering diteriakkan ke arah Ratih dan Bimo. Keluarga ini sudah terbiasa hidup dalam kehinaan. Tapi akhir-akhir ini, hinaan itu semakin menyakitkan. Pak Harjo tidak tahan lagi. Tekanan ekonomi yang semakin berat, ditambah dengan ejekan yang tak ada habisnya, membuatnya semakin terpuruk. Malam-malam ia duduk termenung di depan rumah, memikirkan bagaimana cara keluar dari penderitaan ini. Rasa putus asa itu menumpuk di dalam hatinya, menyatu dengan kemarahan yang perlahan-lahan berubah menjadi keinginan untuk membalas dendam. Suatu malam yang dingin, ketika Pak Harjo duduk sendirian di pinggir jalan dengan tatapan kosong, seorang pria tua dengan wajah pucat menghampirinya. Orang itu tampak misterius, dengan mata cekung dan suara yang dalam dan serak. Tanpa banyak basa-basi, pria tua itu bertanya, "Kamu ingin kaya?" Pak Harjo terkejut. Pertanyaan itu datang begitu tiba-tiba, tapi entah mengapa hatinya langsung berdebar. Dia memandang pria tua itu dengan rasa curiga sekaligus penasaran. "Kaya? Siapa yang tidak ingin?" Jawabnya pelan. "Kalau kau ingin kekayaan, aku bisa membantumu. Tapi ingat, ada harga yang harus kau bayar," lanjut pria itu, matanya yang tajam seolah menembus jiwa Pak Harjo. Pak Harjo merasa ada sesuatu yang ganjil, tetapi rasa putus asanya membuatnya tak bisa berpikir jernih. Tanpa banyak pikir, ia mengikuti pria tua itu ke sebuah tempat yang tersembunyi di dalam hutan di luar desa. Di sana, pria tua itu mengaku sebagai seorang dukun sakti. Dukun itu menawarkan jalan pintas untuk menjadi kaya, pesugihan. Ada ritual yang harus kau lakukan. Ini tidak mudah, tapi jika berhasil, kau dan keluargamu akan hidup dalam kemewahan selamanya, kata dukun itu sambil tersenyum menyeringai. Pak Harjo merasakan jantungnya berdegup kencang. Kesempatan ini seolah menjadi jalan keluar dari semua penderitaannya. Namun, apa yang diminta oleh sang dukun membuat darah Pak Harjo berdesir. "Syaratnya, kau harus mendapatkan bulu kemaluan dari 9 mayat wanita," ucap dukun itu dengan nada dingin. Bukan wanita biasa, tapi wanita yang mati secara tragis. Entah itu bunuh diri, dibunuh, atau mengalami kecelakaan mengerikan. Pak Harjo menatap dukun itu dengan wajah ngeri. Bagaimana mungkin ia bisa melakukan hal menjijikan seperti itu? Tetapi dukun itu melanjutkan, "Jika kau berhasil, bulu-bulu itu harus kau campurkan ke dalam kuah soto yang kau jual. Setiap kali orang memakan soto itu, nasibmu akan berubah. Daganganmu akan laris manis, dan kekayaan akan mengalir ke dalam kantongmu." Di satu sisi,
Pak Harjo merasakan ketakutan yang luar biasa. Tapi di sisi lain, keinginan untuk mengubah nasibnya dan membuktikan bahwa ia bukanlah orang rendahan semakin kuat. Malam itu, ia setuju untuk melakukan ritual mengerikan itu. Malam-malam berikutnya menjadi malam penuh kengerian bagi Pak Harjo. Di bawah bulan purnama, ia mulai menjalankan tugas mengerikan itu. Dengan peralatan seadanya, ia menggali kuburan wanita-wanita yang telah mati secara tragis. Mencari bulu kemaluan mereka adalah tugas yang menjijikkan dan penuh dosa. Setiap kali ia berhasil mengambilnya, suara-suara aneh mulai terdengar di sekitarnya. Bisikan lembut, tangisan jauh, atau tawa menyeramkan yang tak jelas dari mana asalnya. Pak Harjo berusaha menutup telinga, meyakinkan dirinya bahwa ini hanya permainan pikiran. Namun, bayangan wanita-wanita mati itu mulai menghantuinya. Wajah mereka yang pucat, mata mereka yang kosong, dan tubuh mereka yang membusuk terus muncul di dalam mimpinya. Setelah beberapa malam yang panjang dan penuh teror, akhirnya ia berhasil mendapatkan bulu dari 9 mayat. Setiap kali ia mengubur kembali mayat-mayat itu, perasaan bersalah dan takut semakin menumpuk. Tapi di sudut hatinya, ada harapan yang tumbuh bahwa penderitaannya akan segera berakhir. Dengan hati-hati, Pak Harjo mencampurkan bulu-bulu itu ke dalam kuah sotonya, seperti yang diperintahkan oleh dukun tersebut. Ia tidak memberitahu siapapun, bahkan istrinya, tentang apa yang telah ia lakukan. Dalam keheningan, ia menyajikan soto itu ke para pelanggan. Ajaibnya, keesokan harinya, warung sotonya mendadak ramai. Orang-orang mulai berdatangan dari berbagai tempat. Mereka memuji rasa sotonya yang tiba-tiba berubah lezat dan berbeda dari sebelumnya. Keajaiban itu terasa nyata. Uang mengalir deras ke kantong Pak Harjo. Dalam hitungan minggu, ia dan keluarganya telah berubah drastis. Mereka pindah ke rumah yang lebih besar, membeli barang-barang mewah, dan anak-anak mereka kini dihormati di sekolah. Tetapi, keberhasilan ini tidak datang tanpa harga. Lambat laun, sesuatu yang janggal mulai terjadi. Pelanggan yang sering memakan soto Pak Harjo mulai jatuh sakit. Mereka merasa lemas, mengalami mimpi buruk yang sama setiap malam. Mimpi tentang wanita-wanita yang tampak marah, berwajah pucat, dan berbau busuk. Beberapa orang mulai meninggal dunia secara misterius. Kematian mereka sangat mengerikan. Tubuh mereka ditemukan dalam keadaan rusak, terutama di bagian kemaluan. Desas-desus pun menyebar dengan cepat di desa, bahwa ada kutukan di warung soto Pak Harjo. Para tetangga yang sebelumnya iri dengan kekayaan, tiba-tiba merasa curiga dan mulai menjauhi keluarga Pak Harjo. Mereka mengatakan bahwa soto yang mereka makan membuat mereka merasa ada sesuatu yang kasar di mulut mereka, seolah ada benda asing yang tak bisa mereka jelaskan. Tak hanya pelanggan yang mulai ketakutan, keluarga Pak Harjo juga mulai dihantui. Setiap malam, Rati dan Bimo mendengar suara tangisan dari kamar mereka. Istri Pak Harjo sering melihat bayangan wanita pucat di dapur, berdiri sambil menatap tajam ke arahnya. Pak Harjo sendiri mengalami mimpi buruk yang semakin parah. Dalam mimpi itu, ia selalu melihat wanita-wanita yang ia curi bulu kemaluannya. Mereka mendekat, meraih tubuhnya, dan berbisik di telinganya, "Kau tidak akan pernah bisa lari." Hantu-hantu itu tidak hanya menghantui dalam mimpi. Suatu malam, ketika Pak Harjo terbangun karena suara ketukan di pintu, ia menemukan jejak kaki basah yang menuju ke kamar mandi. Namun, saat diperiksa, tak ada siapa-siapa. Esoknya, istrinya mengeluh melihat cermin di dapur yang retak tanpa sebab, dengan garis-garis seperti goresan kuku panjang. Keluarga Pak Harjo semakin tenggelam dalam teror yang tak berkesudahan. Setiap hari, ada hal baru yang menambah ketakutan mereka. Ratih, anak sulung mereka, menjadi orang pertama yang benar-benar ketakutan dengan gangguan yang terjadi. Suatu malam, Ratih terbangun di tengah malam karena mendengar suara pelan, seperti langkah kaki halus yang berjalan mondar-mandir di luar kamarnya. Ia menatap pintu dengan keringat dingin membasahi keningnya, sementara napasnya semakin berat.
Ratih mengumpulkan keberanian untuk bangun dari tempat tidur dan memeriksa suara itu. Saat ia membuka pintu kamarnya dengan hati-hati, ruangan di luar tampak kosong. Tapi ketika ia berbalik untuk kembali ke tempat tidur, matanya terpaku pada cermin di sudut ruangan. Ada sesuatu yang berbeda. Dalam kegelapan yang samar, ia bisa melihat bayangan samar seorang wanita yang berdiri di belakangnya. Wanita itu tidak bergerak, hanya menatap dengan mata kosong dan wajah yang tak memiliki ekspresi. Ratih mencoba berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia segera menutup pintu kamar dan bersembunyi di balik selimut, menggigil ketakutan hingga pagi tiba. Keesokan harinya, ia menceritakan kejadian itu kepada orang tuanya, tapi Pak Harjo mengabaikannya. Itu hanya mimpi buruk. Jangan pikirkan terlalu dalam, katanya. Walau di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Namun, ketidakpedulian Pak Harjo berujung pada teror yang semakin nyata. Hantu-hantu wanita itu tidak hanya muncul dalam bayangan. Busri mulai sering mendapati jejak kaki di lantai dapur yang menuju ke panci kuah soto, padahal tidak ada siapapun di rumah. Panci itu kadang-kadang bergerak sendiri, seolah ada tangan tak terlihat yang sedang mengaduk kuahnya. Setiap kali Busri mendekati panci tersebut, ia merasa hawa dingin yang menusuk tulang belulangnya. Malam semakin mencekam. Suara-suara bisikan terdengar lebih sering. Kadang-kadang, tangisan samar terdengar dari arah dapur atau ruang tengah, di mana keluarga mereka sering berkumpul. Mimpi buruk semakin menjadi, dan setiap orang di keluarga itu mulai kehilangan ketenangan. Di desa, kematian misterius terus terjadi. Orang-orang yang sering memakan soto Pak Harjo mendadak jatuh sakit dengan gejala aneh yang tak dapat dijelaskan oleh tabib setempat. Beberapa mengalami demam tinggi, diikuti dengan halusinasi tentang wanita-wanita yang tampak menyeramkan. Mereka merasakan sakit luar biasa di tubuh mereka, terutama di bagian kemaluan, seolah-olah ada sesuatu yang mencabik dari dalam. Kematian pertama yang membuat geger terjadi pada seorang ibu muda bernama Siti. Ia ditemukan tewas di rumahnya dengan tubuh membengkak, wajahnya membiru, dan bagian kemaluannya terluka parah. Setelah Siti, ada 5 orang lagi yang mengalami nasib serupa. Desa mulai dipenuhi desas-desus tentang kutukan yang berhubungan dengan warung soto Pak Harjo. Orang-orang mulai menjauh dari keluarga Pak Harjo. Mereka mengatakan bahwa soto yang dimakan membawa malapetaka, dan bahwa ada sesuatu yang kotor dan jahat dalam makanan itu. Tak ada lagi yang mau mendekat ke warung, dan rumah mereka yang dulu ramai dikunjungi orang kini berubah sunyi, hanya dihuni oleh rasa takut yang tak berujung. Pak Harjo mencoba mencari penjelasan dari dukun yang memberinya pesugihan, tetapi dukun itu lenyap tanpa jejak. Tak ada satupun orang yang tahu di mana keberadaannya. Dalam keputusasaan, Pak Harjo mulai meragukan keputusannya. Apakah kekayaan yang ia dapatkan sepadan dengan kehancuran yang kini menimpanya? Pak Harjo mencoba bertahan dalam kegilaan ini. Namun, kutukan itu semakin hari semakin parah. Arwah 9 wanita yang bulu kemaluannya ia curi tidak akan membiarkan keluarganya lepas dari penderitaan. Mereka terus muncul, semakin jelas, semakin nyata, dan semakin menuntut balas. Suatu malam, ketika Pak Harjo terbangun oleh suara berisik di luar kamarnya, ia melihat bayangan 9 wanita berdiri di ujung koridor rumahnya. Wajah mereka dipenuhi darah, tubuh mereka penuh luka, dan mata mereka kosong tanpa harapan. Mereka bergerak perlahan ke arahnya. Langkah mereka pelan namun penuh dengan kebencian. Pak Harjo menutup matanya, berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi suara bisikan itu semakin keras di telinganya. Kau akan membayar. Kau akan merasakan penderitaan kami. Ketika ia membuka matanya lagi, wanita-wanita itu sudah berada tepat di hadapannya. Mereka meraih tubuhnya dengan tangan-tangan dingin dan kotor. Pak Harjo merasakan rasa sakit luar biasa di seluruh tubuhnya, terutama di bagian kemaluannya. Rasa sakit itu terasa nyata, seolah-olah ada yang mencabik-cabik dirinya dari dalam.
Pak Harjo mencoba berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia meronta-ronta, berusaha melarikan diri, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Hantu-hantu itu terus mencengkeramnya, menarik jiwanya ke dalam kegelapan yang tak terlukiskan. Setelah malam itu, kesehatan Pak Harjo memburuk dengan cepat. Tubuhnya lemah, ia jarang bicara, dan tatapan matanya kosong. Istri dan anak-anaknya melihat perubahan mengerikan dalam dirinya, tapi mereka juga tak bisa berbuat apa-apa. Rumah mereka yang dulu penuh harapan kini berubah menjadi neraka yang penuh dengan ketakutan. Istri Pak Harjo, Bu Sri, juga mulai mengalami gangguan yang semakin intens. Suatu malam, ketika ia sedang memasak di dapur, ia mendengar suara tawa lirih di belakangnya. Saat berbalik, ia melihat seorang wanita dengan wajah rusak berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan mata merah menyala. Wanita itu membuka mulutnya, mengeluarkan suara tawa yang mengerikan sebelum menghilang begitu saja. Puncak dari segala teror terjadi ketika Ratih, anak sulung mereka, ditemukan tewas di kamarnya. Tubuhnya menggigil, matanya terbelalak dalam ketakutan, dan tangannya mencengkeram erat selimutnya. Tak ada tanda-tanda kekerasan fisik yang jelas, tapi wajahnya menunjukkan rasa takut yang luar biasa. Seolah-olah ia melihat sesuatu yang begitu mengerikan sebelum meninggal. Kematian Ratih menghancurkan keluarga Pak Harjo. Bu Sri tak mampu lagi menahan beban ini dan mengalami gangguan mental. Ia sering duduk di sudut ruangan sambil berbicara sendiri, seolah-olah berkomunikasi dengan arwah-arwah yang tak terlihat. Pak Harjo yang sudah berada di ambang kegilaan, akhirnya menyadari bahwa kekayaan yang ia peroleh adalah kutukan yang menghancurkan keluarganya. Pak Harjo, dalam keputusasaan yang mendalam, memutuskan untuk mencari bantuan dari para tokoh agama setempat. Namun, tak ada yang bisa membantu. Kutukan yang ia jalani terlalu kuat, dan dosa yang ia lakukan dengan mencuri bulu kemaluan wanita-wanita mati tidak bisa dimaafkan begitu saja. Para tokoh agama hanya menyarankan agar ia bertobat, meskipun mereka sendiri tak yakin apakah tobat itu bisa menyelamatkannya. Pada malam yang dingin dan sunyi, Pak Harjo merasa waktunya telah habis. Ia duduk di depan warung sotonya yang kini terbengkalai, menatap panci kuah yang kosong. Suara bisikan hantu-hantu itu semakin jelas di telinganya, memanggilnya ke dunia kegelapan. Dengan langkah lamban, Pak Harjo berjalan keluar dari rumahnya, menuju kuburan tempat ia melakukan tindakan terkutuk itu dulu. Di sana, di antara kuburan-kuburan yang sudah mulai rusak, ia berdiri di atas kuburan wanita pertama yang ia curi bulunya. Pak Harjo jatuh berlutut, menangis dalam keputusasaan, berharap ada keajaiban yang bisa membebaskannya. Tapi arwah-arwah itu tidak kenal ampun. Malam itu, tubuh Pak Harjo ditemukan oleh penduduk desa dalam keadaan mengenaskan. Wajahnya penuh luka sayatan. Matanya terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Dan bagian kemaluannya terluka parah, seperti dicabik oleh kekuatan tak terlihat. Kematian Pak Harjo menutup bab terakhir dari kutukan yang ia ciptakan sendiri. Warung soto Pak Harjo kini menjadi tempat yang dihindari oleh penduduk desa. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi membuka usaha di sana. Dianggap sebagai tempat angker, bangunan itu dibiarkan lapuk oleh waktu, tertutup oleh lumut dan tanaman liar. Namun, seperti cerita lama yang perlahan-lahan memudar, beberapa generasi berikutnya mulai melupakan kejadian mengerikan itu. Rasa takut yang dahulu menghantui penduduk desa perlahan-lahan tergantikan oleh ketidakpedulian. Suatu hari, seorang pedagang asing datang ke desa tersebut. Namanya adalah Sugeng, seorang pria yang berasal dari kota. Ia mendengar bahwa lokasi bekas warung soto Pak Harjo berada di tempat strategis dan sangat cocok untuk usaha. Dengan modal yang cukup, Sugeng membeli tanah itu tanpa banyak bertanya tentang sejarahnya. Ia tak tahu menahu tentang kutukan yang pernah menghancurkan kehidupan keluarga sebelumnya.
Dalam waktu singkat, Sugeng membangun kembali warung di atas lahan tersebut. Kali ini bukan soto yang dijual, melainkan sebuah kedai kopi sederhana yang juga menyajikan makanan ringan. Awalnya, penduduk desa tetap enggan untuk datang. Mereka masih mengingat cerita mengerikan tentang kematian misterius dan kutukan yang menimpa siapa saja yang berhubungan dengan tempat itu. Namun, Sugeng adalah pria yang gigih. Ia memasang berbagai promosi dan diskon. Perlahan-lahan menarik minat para pemuda desa yang tidak terlalu percaya pada cerita lama. Kedai kopi itu mulai ramai dikunjungi, dan Sugeng merasa bahwa kutukan hanyalah mitos belaka, tak lebih dari sekadar cerita yang diceritakan oleh orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak mereka. Tetapi, tanda-tanda aneh mulai muncul. Pada suatu malam, Sugeng sedang menutup kedainya setelah hari yang panjang. Ia duduk sendirian di kursi kayu sambil meminum segelas kopi. Udara malam terasa dingin, lebih dingin dari biasanya. Sugeng merasa ada sesuatu yang aneh, tapi ia mengabaikannya. Ia menutup kedainya dan berjalan menuju rumah kontrakannya yang tidak jauh dari sana. Namun, ketika Sugeng tidur malam itu, ia mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita dengan wajah pucat dan mata kosong yang berdiri di pojok kedainya. Wanita itu diam tak bergerak, hanya menatapnya tanpa ekspresi. Tiba-tiba, wanita itu membuka mulutnya, mengeluarkan tawa yang sangat pelan, tetapi terdengar mengerikan. Sugeng terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi buruk biasa. Tapi malam-malam berikutnya, mimpi yang sama terus berulang. Setiap malam, wanita yang sama muncul dalam mimpinya, dan setiap kali tawa wanita itu terdengar semakin keras. Sadar ada yang tidak beres, Sugeng mulai bercerita kepada warga desa tentang mimpi buruk yang dialaminya. Mereka mendengarkan dengan raut wajah tegang, dan akhirnya seorang penduduk tua menceritakan kepadanya tentang apa yang terjadi di lokasi itu bertahun-tahun yang lalu. Sugeng kaget mendengar cerita tentang Pak Harjo dan keluarganya. Ketakutan mulai menyelimuti dirinya, tapi ia mencoba tetap tenang. Malam itu, ia memutuskan untuk berdiam di kedainya sampai larut malam, berharap bisa menemukan penjelasan atas mimpi buruk yang terus menghantuinya. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari, Sugeng duduk di tengah kedai yang gelap, hanya ditemani cahaya lilin. Awalnya, semuanya terasa tenang. Namun tak lama kemudian, suara langkah kaki samar terdengar dari arah pintu belakang. Sugeng memutar kepalanya, tapi tak ada siapapun di sana. Ia menelan ludah, berusaha untuk tetap tenang, namun suara itu semakin mendekat. Perlahan-lahan, dari balik bayangan gelap, muncul sosok wanita yang selama ini ia lihat dalam mimpinya. Wanita itu berdiri dengan tubuh membungkuk, rambut panjangnya yang kusut menutupi sebagian wajahnya. Tangannya yang kurus dan pucat terjulur ke arah Sugeng. Dengan suara berbisik yang dingin, wanita itu berkata, "Kau tidak seharusnya berada di sini. Ini bukan tempatmu." Sugeng terpaku di tempat, tidak mampu bergerak. Wanita itu melangkah lebih dekat, dan semakin dekat hingga Sugeng bisa merasakan hawa dingin yang keluar dari tubuhnya. Wajah wanita itu semakin jelas, dan Sugeng bisa melihat bahwa matanya dipenuhi dengan kebencian yang dalam. "Aku ingin keadilan," bisik wanita itu dengan suara yang terdengar seperti desisan ular. Sugeng tak bisa berkata apa-apa. Dalam kepanikan, ia lari keluar dari kedainya, meninggalkan pintu terbuka. Malam itu ia tidak kembali lagi ke tempat itu. Setelah malam yang mengerikan itu, Sugeng memutuskan untuk menutup usahanya dan meninggalkan desa. Ia tidak ingin lagi berurusan dengan apapun yang ada di tempat terkutuk itu. Namun, cerita tentang kedai kopi Sugeng dan mimpinya menyebar dengan cepat di kalangan penduduk desa. Ketakutan lama kembali menghantui mereka, dan tidak ada seorang pun yang berani mendekati lokasi tersebut lagi. Lama setelah Sugeng pergi, kedai kopi itu dibiarkan kosong, terabaikan
dan membusuk seperti warung soto sebelumnya. Orang-orang percaya bahwa kutukan tempat itu tidak akan pernah hilang, dan bahwa arwah wanita-wanita yang menjadi korban Pak Harjo akan terus menghantui siapa saja yang berani menginjakkan kaki di sana. Malam-malam sunyi di desa itu kadang-kadang dihiasi dengan suara-suara aneh. Beberapa penduduk mengaku mendengar bisikan lembut, tawa pelan yang menyeramkan, atau melihat bayangan wanita berdiri di antara pepohonan di dekat bekas kedai. Semakin lama, desas-desus itu menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Mereka yang tahu, sadar bahwa tempat itu bukan sekadar lokasi biasa. Di sana, dendam, kemarahan, dan kegelapan bercampur menjadi satu. Kutukan soto berdarah Pak Harjo tetap hidup, menunggu korban berikutnya yang akan tertarik oleh janji kekayaan, hanya untuk menemui akhir yang mengerikan. Dan selama dendam itu masih ada, selama arwah-arwah itu belum tenang, teror di tempat itu akan terus berlanjut. Tak pernah usai, tak pernah lenyap, selalu siap menyambut siapapun yang tak tahu, dan berani memasuki tempat terkutuk itu. Terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe, saya doakan. Semoga Tuhan memberikan kebahagiaan, kebaikan, dan kaya raya.